Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan pertama mata kuliah ilmu kalam ini dengan mengawali pembahasan kita tentang pengantar ilmu kalam. Hari ini kita akan membahas 4 hal penting. Pertama, memahami definisi dan objek kajian ilmu kalam, menjelaskan fungsi dan urgensi ilmu kalam, menganalisis faktor-faktor kemunculan ilmu kalam, dan menanggapi secara kritis terhadap penolakan ilmu kalam. Baik, saya mulai dengan definisi dasar dari ilmu kalam. Salah satu definisi yang representatif itu disampaikan oleh Abdurrahman Al-Iji dalam kitab Al-Mawaqif. Itu disebutkan bahwa ilmu kalam adalah ilmun yuqtadaru ma'ahu ala itsbatil aqaid ad-diniyah bi iradil hujaj wa daf'u syubah. Itu ilmu yang dengannya seseorang mampu menetapkan prinsip-prinsip akidah melalui penyampaian yang argumentatif serta kritis terhadap syubhat-syubhat di dalam akidah, penyimpangan di dalam akidah. Jadi kita perhatikan ada 2 aspek penting di sini dari definisi ini. Yang pertama, itsbatul aqaid ad-diniyah, itu menegaskan ilmu kalam ini menetapkan pokok-pokok ajaran Islam. Dan yang kedua, daf'us syubhat, menolak kerancuan akidah atau mengkritik penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah. Perhatikan di sini, itu ada istilah isbatul aqaid ad-diniyah. Jadi teman-teman sekalian, isbat di sini maknanya bukan insya syai'in jadid, membuat suatu yang baru, tapi artinya takrir, secara bahasa takrir atau taudih. Jadi ilmu kalam itu hanya sekedar menetapkan atau menjelaskan hal-hal yang prinsip di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah daf'us syubhat, kritik terhadap penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah. Ini poinnya yang membedakan ilmu kalam dengan ilmu tauhid yang kalian pelajari di semester 1. Nah sekarang saya ingin bertanya ke kawan-kawan sekalian, kalau begitu definisi ilmu kalam, maka ilmu kalam itu sifatnya spekulatif atau justru protektif? Saya Pak. Ya, silakan. Rizky. Menurut saya ilmu kalam itu bersifat protektif karena untuk menjaga akidah. Oke, betul. Oke, betul. Maka Imam Al-Ghazali itu secara tegas menyatakan di dalam kitabnya, wa inna ma matlubuhu hibdu aqidati ahli sunnah wa hirasatuha an tashwisi ahli bid'ah. Jadi tujuan utama dalam ilmu kalam itu adalah menjaga kemurnian akidah ahlu sunnah dan melindunginya dari gangguan-gangguan ahli bid'ah. Maka lebih lanjut, Al-Huti itu memberi catatan yang menarik. Jadi katanya begini, ilmu kalam itu dinamis. Kenapa? Karena substansinya bisa berubah mengikuti zaman dan bentuk syubhat yang berkembang. Nah, artinya setiap zaman bisa muncul tantangan baru terhadap akidah, dan ilmu kalam itu wajib menjawab itu dengan pendekatan yang argumentatif dan rasional. Jadi, fungsi utama dari ilmu kalam adalah menjaga kemurnian akidah. Kemudian yang kedua, menjawab penyimpangan secara rasional. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih historis, bagaimana ini muncul. Setidaknya ada 5 faktor ya. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu pertama penuh dengan ayat-ayat akidah. Banyak ayat-ayat akidah. Kemudian Al-Quran itu menekankan kita untuk berpikir rasional, berpikir ilmiah. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat mutasyabihat yang membuka ruang interpretasi. Nah, kemudian yang kedua, ekspansi Islam. Jadi umat Islam itu dalam perkembangan itu banyak berinteraksi dengan peradaban lain. Yahudi, Kristen, Majusi, dan filsafat Yunani, sehingga terjadi pertukaran gagasan besar-besaran. Kemudian yang ketiga, kondisi politik dan sosial. Ini kita bisa lihat pasca wafatnya Rasulullah SAW di akhir masa, khususnya di akhir kepemimpinan Utsman
bin Affan radhiyallahu anhu itu muncul konflik politik, perpecahan dan tafsir-tafsir berbeda terhadap agama. Kemudian proses penerjemahan filsafat, terutama filsafat Yunani yang masuk lewat Baghdad dan Damaskus, terutama tentang metafisika dan logika. Lalu munculnya kelompok-kelompok menyimpang seperti Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Syiah, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah umat Islam saat itu hanya bisa diam ketika ada faktor-faktor yang muncul seperti itu? Tidak, maka muncullah ilmu kalam sebagai respon. Sekarang saya ingin dengar pendapat kalian, apakah belajar ilmu kalam itu wajib? Oke, silakan Dewi ya. Menurut saya mungkin wajib ya Pak, tapi tidak untuk semua orang. Oke, betul. Belajar ilmu kalam itu wajib kifai, fardu kifayah. Tapi ini perlu dicatat, memperkuat akidah secara umum itu wajib ain, fardu ain bagi setiap muslim. Maka dari itu ilmu seperti ini, ilmu kalam ini perlu dikuasai oleh sebagian orang dalam setiap generasi agar bisa membentengi umat ini dari berbagai keanehan penyimpangan. Oke, ini terakhir kita bahas kritik logis terhadap penolakan ilmu kalam. Ini ada beberapa kelompok yang menolak ilmu kalam dengan argumen sebagai berikut. Yang pertama itu, salaf tidak pernah diajarkan. Kedua, ulama mazhab itu mencela ilmu kalam. Ketiga, Al-Quran dan hadis melarang perdebatan teologis. Kemudian, kata mereka, ilmu kalam itu berasal dari bukan Islam, maka itu bid'ah. Kita akan bahas kritik logis terhadap penolakan ilmu kalam itu. Yang pertama, salaf tidak pernah belajar ilmu kalam. Artinya, ilmu itu baru, itu sama dengan bid'ah. Nah, ini disebut argumentum antiquitatum, alias berpikir kalau itu tidak dilakukan berarti sesat. Padahal banyak ilmu itu baru seperti nahwu, usul fiqh, mustalah hadis itu juga tidak dikenal di masa sahabat tapi tetap penting dan digunakan. Yang kedua, ulama mazhab mencela ilmu kalam. Ini disebut hasty generalization. Ingat, tidak semua ulama menolak. Al-Ghazali, At-Tabtazani, Ar-Razi itu ulama-ulama besar yang mendukung ilmu kalam. Dan kalau kita lihat, celaan ulama mazhab itu tidak mutlak, hanya ilmu kalam yang menyimpang. Ketiga, Al-Quran dan hadis melarang perdebatan teologis, ya, dilarang dalam nas. Ini disebut Strauman fallacy. Sebenarnya yang dilarang itu adalah debat kusir, bukan kajian ilmiah. Nah, kemudian yang terakhir itu ilmu kalam berasal dari Yunani, bukan Islam. Makanya bukan Islam. Ini namanya genetic fallacy. Nah, ini kebenaran itu tidak diukur dari asal-usulnya. Jadi, logika Aristoteles itu bisa digunakan dalam konteks membela Islam selama tujuannya benar. Oke, baik. Sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan bahwa belajar ilmu kalam itu tidak hanya melatih kita berpikir sistematis, tapi juga membekali kita menghadapi tantangan ideologi dan pemikiran zaman ini. Next, kalian bisa mulai eksplorasi dari kitab-kitab berikut ini. Sebagai bacaan lanjutan itu ada syarah Mawaqif yang ditulis oleh Al-Jurjani, kemudian Al-Munqidh Minad Dhalal ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Al-Madzahib At-Tauhidiyah ditulis Al-Buti, Manhaj Asy'ariyah ini yang ditulis oleh Taqwa, dan buku saya sendiri Ilmu Kalam. Silakan dibaca dan dipilih salah satu untuk minggu depan. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sejarah perkembangan aliran-aliran dalam ilmu kalam. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.